Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fahman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan nikmat hidup, sehat, termasuk nikmat beramal soleh. Moga-moga seluruh amal soleh kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, pada kajian hari ini temanya, judulnya adalah metode peningkatan level berpikir. Jadi ini sudah masuk pada pembahasan treatment terhadap organ jiwa akal. Karena kita memiliki 3 organ jiwa, ada hawa nafsu, ada akal, ada kolbu. Nah, materi kali ini adalah bagaimana caranya atau treatmentnya supaya level berpikir kita itu meningkat. Paling tidak nanti ada 3 pembahasan. Pertama adalah pembahasan tentang pendalaman ragam level berpikir. Pertemuan berikutnya nanti metode peningkatan level berpikir dasar. Baru yang ketiga adalah metode peningkatan level berpikir lanjutan. Ya, ada 3 paling enggak pertemuan. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pendalaman 4 macam level berpikir. Ya, khususnya ini pendekatannya di Al-Quran. Ya, khususnya pendekatannya ini banyak mengambil dari ayat-ayat Al-Quran yang bicara tentang topik berpikir. Kalau diringkas, ya, disimpulkan para jamaah sekalian, ada 4 kata yang sering dipakai oleh Al-Quran untuk menyatakan aktivitas berpikir. Yang pertama disebut dengan kalimat yatafakkarun. Ya, yatafakkarun. Nanti kalau diringkas, yatafakkarun itu paham plus yakin. Paham tapi endingnya iman. Ya, ada orang barat itu paham sains tapi endingnya nggak iman. Nah, itu nggak sampai yatafakkarun. Karena yatafakkarun itu paham alam semesta tapi jadinya beriman, jadinya tunduk, bukan jadinya sok-sokan, bukan jadinya lupa kepada Allah. Yang kedua nanti ada yatadzakkarun. Yatadzakkarun itu paham terus sadar. Ya, soalnya ada orang itu dikasih ilmu tapi ghaflah, lalai. Ilmunya ada tapi dia dilalaikan oleh hawa nafsu. Ilmunya ada tapi dia dilalaikan oleh keadaan dunia. Tapi kalau yatadzakkarun itu tidak paham tapi sering mengambil pelajaran, jadi sadar terus. Ketemu apa sadar karena dapat pelajaran, ketemu apa paham sadar dapat pelajaran. Yatadzakkarun 2. Ya, ini ringkesannya dulu Pak, nanti baru penjelasan satu-satu. Yang ketiga yatadzabbarun. Yatadzabbarun itu paham terus praktek. Jadi paham terus ada actionnya, nggak paham tok, bukan jarkoni, iso ujar gak iso ngelakoni. Ya, nggak itu Pak. Ya, kalau tadabbur itu paham tapi tahu actionnya apa, amalnya apa. Ya, kemudian yang keempat nanti adalah yakilun. Paham endingnya taat. Ya, paham tapi endingnya jadi pribadi yang baik, paham endingnya jadi orang yang taat dan istiqomah. Nah, itu menggunakan kata yakilun atau takkilun. Nah, kita bahas satu-satu karena ini bicaranya pendalaman. Kalau di materi sebelumnya sempat saya sampaikan tapi masih umum, ya, masih umum. Di kali ini kita pendalaman. Nomor 1, yatafakkarun itu dari akar kata fakaro. Ya, fakaro. 3 huruf fa, kaf dan ro. Nah, itu wazannya nanti menjadi tafa'ala, tafakkaro, yatafakkaru. Itu ketambahan huruf ta dan ketambahan siddah.
Kalau fakaro ya berpikir gitu aja. Kalau yatafakaro berpikir yang berulang-ulang, berarti berpikir dalam rangka untuk merenungi, bukan sekedar berpikir tetapi merenungi sampai paham. Nah ini kata fakaro, maknanya memperhatikan, kemudian merenungi, setelah merenungi terus paham, setelah paham tambah yakin, tambah iman. Nah itu urutan daripada yatafakkarun. Di dalam Al-Quran biasanya fakaro ini, tafakur ini objeknya ayat kauniyah, ayat-ayat tentang alam semesta, ciptaan, tanda-tanda kekuasaan Allah. Topiknya bukan Al-Quran tapi ayat, bukan kauliyah tapi ayat kauniyah. Makanya istilahnya sebenarnya itu tafakur alam, bukan tadabur alam kalau menggunakan kosakata Quran. Karena memang tafakur ini khusus dipakai untuk alam dan tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, nanti ada lagi pembahasan tadabur. Tadabur malah banyak dipakai untuk Quran. Makanya istilahnya biasanya tadabur Quran. Tapi kan kita temu juga Pak ya, ada yang menggunakan kata tadabur alam. Ya nggak apa-apa kalau jadi bahasa Indonesia ya. Tapi kalau dalam bahasa Quran biasanya kalau alam itu menggunakan kata tafakkur. Karena tafakkur itu objeknya adalah ayat kauniyah, ciptaan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Kemudian yang keempat, prosesnya, proses awal itu mesti nadoro, mesti unduru, ya, memperhatikan dulu. Setelah memperhatikan, baru menghubungkan, ya, menghubungkan apa? Antara yang nampak dengan yang tidak tampak. Melihat yang tampak ini dibaliknya ada yang nggak tampak sedang mencipta dan mengatur. Itu begitu Pak kalau berpikir tafakur itu. Itu pakai ayat Quran ya, surat Al-Alaq, surat pertama kali yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, Iqra itu fi'il amr, tetapi tidak langsung disebutkan maf'ul bi-nya. Kalau ada fi'il amr nggak disebutkan objeknya, itu berarti kullasyai, segala sesuatu yang bisa dibaca, alam semesta, tanda-tanda kekuasaan Allah, diri manusia, ya. Itu dibaca dengan apa? Kesimpulan bahwa ada Rob yang menciptakan dan mengatur terus. Allah itu kalau menciptakan dibiarkan begitu saja apa tetap diatur Pak? Tetap diatur, karena Allah bukan seperti jam tangan Pak, dibuat terus berjalan sendiri. Allah itu penuh tanggung jawab Pak. Sejak di alam ruh sampai nang akhirat kita diurus terus apa enggak Pak? Diurus Pak. Ya, model potongan koyok ini ya tetap diurus terus ya sampai akhirat. Bahkan sing ngurus ya malaikat nggih Pak nggih. Ana malaikat angin, ana malaikat rezeki niku ngurusin Pak malaikat. Menungso lho. Sing ngurus jenengan niku mulia-mulia lho Pak nggih. Ya, berarti kan kalau kita mau refleksikan seharusnya kita lebih mulia dari malaikat. Ini kalau menggunakan berpikir refleksi. Wong sing ngurus kita ini adalah para malaikat. Termasuk nanti kalau di surga yang ngurus siapa Pak? Oh malaikat meneh ya, padahal potongannya ya Pak kene-kene iki Pak ya, tapi ya lumayan ya, saya diurusi karo malaikat. Berarti kita itu apa? Kita ini diurus Pak, diciptakan lalu diurus terus sampai kapanpun nanti di akhirat itu. Termasuk bapak ibu kita yang sudah wafat diurus sama Allah apa enggak Pak? Nggih, donga-donga jenengan dikirim napa mboten? Dikirimkan, permintaan ampun jenengan dikirimkan. Itu berarti apa? Allah itu Rob, mengatur, mengurus terus urusan manusia. Nah orang itu kalau tafakur Pak, melihat ciptaan itu, melihat bahwa itu ciptaannya Allah dan terus diurus sama Allah. Berarti ada hubungan enggak Pak antara pencipta sama ciptaannya? Ada hubungan penciptaan dan hubungan pengurusan. Makanya di dalam surat Ar-Rahman dikatakan kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari itu Allah sibuk ya mengatur dan mengurus makhluknya. Ada yang dilapangkan, ada yang disempitkan, ada yang diizinkan kena bahaya tapi ada yang diselamatkan. Betul Pak? Semuanya itu adalah di bawah pengurusan Allah. Nah sebagaimana firman yang saya sebutkan tadi, termasuk ngapunten para jamaah sekalian, kita jadi pinter, punya ilmu, itu ada pengurusannya Allah Bang Pak? Karena penutup surat Al-Alaq yang turun pertama kali kepada Nabi, ayat yang kelima, allamal insana malam ya'lam. Bagaimana cara Allah itu mengajarkan kepada manusia yang awalnya
kita nggak tahu sama sekali, Allah menciptakan otak, Allah menciptakan panca indera sebagai sarana. Nggak hanya itu, menciptakan alam semesta dan isinya sebagai objek supaya kita dapat ilmu. Orang memperhatikan alam semesta, muncul ilmu astronomi. Memperhatikan gunung, muncul ilmu geologi. Memperhatikan sifat-sifat fisik, ada muncul ilmu fisika. Betul nggak Pak? Berarti ilmu-ilmu itu muncul, ada perannya Allah. Alamal insan malam ya'lam. Nah, ini yang dinamakan yatafakkarun. Makanya kesimpulannya para jamaah sekalian, kalau kita bicara yatafakkarun dalam Quran adalah seruan untuk melakukan observasi, kontemplasi mendalam terhadap ciptaan Allah yang diarahkan untuk membangun keimanan yang rasional dan mendalam. Orang Badui itu kalau ditanya ya tentang Allah, itu orang Badui itu pakai logika apa? Kalau ada bekas kotoran onta, berarti ada ontanya. Ibaratnya apa? Kalau bumi ini ada, mesti ada yang memunculkannya. Nggak mungkin tiba-tiba ada. Orang Badui begitu aja Pak mikirnya, secara sederhana. Tapi kalau nanti orang yang lebih sains, dia nanti akan pendekatannya lebih modern sesuai kapasitas berpikirnya. Tapi endingnya tetap pintunya tauhid, endingnya pintunya iman. Makanya kata yatafakkarun itu paham plus iman. Nah, kira-kira ini orang non muslim dapat apa enggak Pak? Yang saintis itu ya paham ilmunya aja Pak, tapi nggak mengantarkan kepada iman. Nah, ini level yang pertama ya. Yatafakkarun itu pintu gerbang sains menuju tauhid atau keimanan. Jadi bukan sains semata. Makanya orang Islam kan tidak mengatakan cuma hukum alam Pak, tapi mengatakan apa? Sunnatullah, hukum yang ditetapkan sama Allah. Karena alam itu tidak berjalan dengan sendirinya. Ada satu ketentuan yang kayak chip diletakkan pada alam atau diletakkan pada ciptaan, yang dengan chip itu akhirnya manusia itu bisa apa? Dikendalikan sama Allah. Mohon maaf Pak, jantung kita itu kita yang mengendalikan atau Allah yang mengendalikan Pak? Ya, makanya kalau orang belajar kedokteran, belajar biologi itu ada saraf simpatis, ada saraf parasimpatis, ada saraf yang sadar, ada saraf yang tidak sadar. Ada saraf yang memang bisa kita kendalikan, kita gerakkan tangan bisa, tapi ada beberapa saraf yang tidak bisa kita kendalikan. Itu kan petunjuk Pak, berarti ada sesuatu yang mengendalikan kita terus menerus, yaitu apa Pak? Ketentuan aturan Allah yang diletakkan pada tubuh kita. Nah ini Pak, orang kalau yatafakkarun jadinya paham, tambah yakin kepada Allah, bukan tambah ragu, bukan tambah bimbang. Orang tuh kalau mikir kok tambah ragu kepada Allah, tambah bimbang kepada Allah, itu namanya nomor satunya nggak dapat. Berarti dia belum bisa melakukan namanya yatafakkarun. Satu, okay. Kedua, yatazakkarun. Ya, ini akar katanya dzikrun. Ya, dzikrun, ingat. Ya, kata dasarnya ingat. Berarti apa? Kata penentunya ini diingatnya, bukan sekedar dia itu paham. Sekarang saya tanya, ada nggak orang yang punya ilmu Pak di dalam otaknya, tapi sering lalai dengan agama, sering lalai dengan Allah? Banyak nggak Pak? Wong pinter tapi lalai karo Gusti Allah. Itu bahkan dikei musibah bolak-balik loh Pak, saya tetap lalai, ada Pak? Iya, tapi wongnya gak teko. Ya, itu ya. Itu artinya apa? Berarti ada ilmu tapi ilmunya itu tidak bisa mengingatkan dia Pak. Itu akar katanya dari kata dzikrun. Makanya maknanya yatadzakkarun itu paham, setelah itu ingat, kemudian sadar. Bedanya orang sadar sama lalai itu, kalau lalai itu diingatkan tuh kira-kira terus apa berhenti Pak? Orang lalai ya, diingatkan kira-kira tetap apa berhenti Pak, berubah Pak? Tetap wong lalai. Tapi kalau orang lagi sadar ya, diingatkan kira-kira dia berhenti apa enggak Pak? Berhenti. Nah, kalau orang yatadzakkarun ini orang yang bisa mengambil pelajaran, setelah itu dia sadar, terjadi perubahan. Kalau sebelumnya salah, dia berubah menjadi baik.
Kalau sebelumnya sudah baik, menjadi lebih baik dengan mengambil pelajaran tersebut. Ini akar kata dari kata yatadzakkarun. Nah, orang mengambil pelajaran, Pak, itu ada yang mudah sekali melalui telinga. Mendengar pelajarannya tambah kuat, tambah yakin. Ada nggak yang gini? Ada. Itu namanya berarti dia mendapatkan hidayah, petunjuk, dapat pelajaran, lalu menjadikan dia lebih baik. Itu yang disebutkan di dalam surat Az-Zumar. Walladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsana ulaika alladzina hadahumullah. Mereka mendengarkan perkataan lalu mengambil yang terbaik dari perkataan-perkataan yang dia pernah dengarkan. Dia nggak anti ustadz manapun, Pak. Dia bisa mendengar dari ulama manapun, tapi ketika didengar dia bisa meringkes, bisa mengambil intisari, terus mengambil yang terbaik. Itu dikatakan ulaikal ladina hadahumullah. Mereka adalah orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Ini yang pertama, ini berarti keimanannya bagus apa enggak, Pak? Nomor pertama, teko krungu langsung sadar, krungu ceramah gak protes. Oh iya muntah mantuk ae. Sing sering muntah mantuk lho, Pak, bukan ngantuk lho, Pak, nggih. Iya, sing sering muntah mantuk pas ngono ceramah muntah. Nah, ini level pertama, Pak, level paling tinggi, namanya tadakkarun, melalui pendengaran. Ada juga yang melalui penglihatan. Yang kena itu orang lain, kena musibah itu orang lain, yang dapat nikmat itu orang lain, tapi dia itu bisa mengambil pelajaran. Misalnya tetangga kok dapat rezeki, ada nggak, Pak? Tetangga dapat rezeki malah dia jantungan, ono, Pak? Ya, tapi gak teko ya. Gitu. Ini enggak, malah seneng. Oh ya Allah, alhamdulillah ya, nikmatnya Allah yang bagi, dia dapat duluan. Ya, pokoknya mikirnya pun positif, Pak. Bahkan podo dodolan tahu, Pak. Ya, mau dodolan tahu Sumedang jajar. Mungkin sitok payu, ngono ya seneng. Ternyata payu sing kono, gak apa-apa wis. Kono bagian isuk ketane aku sore katane. Iso ngono, Pak, gitu. Itu berarti apa? Melihat sesuatu itu tetap menjadi pelajaran yang baik buat dia. Itu namanya orang dapat hidayah melalui apa? Penglihatan. Mudah sekali melihat itu gonok sirike. Karena no, Pak, melihat, misalnya melihat konconya alumni biyen, Pak, moro-moro pertemuan alumni terus numpak Alphard, kacamata hitam awan-awan dibuka. Padahal dia itu saingannya dia waktu SMA. Komennya apa? Lete, sombong. Wong nek panas-panas gawe kacamata hitam kan wajar, kok sombong barang. Iku jenenge sirik, tanda tak mampu awakmu iku. Ora ya tadakkarun blas ya. Meskipun dek iku rapote elek tapi pemberani, makanya bisnisnya sukses. Ya, awakmu bijine apik tapi mari ngono ngelengkruk gak mau usaha, malah depresi bareng ya jatuh awakmu. Nggih, Pak nggih. Nah, itu namanya apa? Ya tadakkarun, mengambil pelajaran dari yang dilihat, mau positif mau negatif, bisa mengambil pelajaran itu melalui telinga. Nah, namun para jamaah sekalian, sebagaimana yang saya cantumkan di slide itu, ada yang baru bisa mengambil pelajaran kalau dikasih musibah langsung menimpa dirinya. Kayak wong iku gak krosoan ngono, Pak, karo ceramah yo gak nyambung. Karo ndelok peristiwa orang lain yang itu bisa menjadi pelajaran, dia itu gak nyambung belas kok. Dia baru nyambung ketika Pak kena sendiri. Ada nggak tipe yang ketiga, Pak? Ya ada, Pak, ya. Kena sendiri baru dia itu introspeksi, baru dia itu ada dorongan, iya iki aku dilingno karo Gusti Allah. Tapi ada nggak, Pak, yang nomor 4, Pak? Krungu gak berpengaruh, ndelok gak berpengaruh, wis kena lho gak berpengaruh. Ada nggak, Pak, yang ini? Oh banyak toh, Pak. Oh saya viral berarti ya, ini nomor 4 iki ya. Meskipun ngalami sing gak enak tapi gak mengambil pelajaran. Nah, itu yang dicantumkan di dalam surat Al-A'raf ini, Pak, 130. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad akhadna ala fir'auna bisinina wa naqsim minas samarati la'allahum yadakkarun. Dan sungguh kami telah menghukum Fir'aun, ngasih musibah kepada Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau. Iki kan ngelingno Fir'aun, jare Tuhan gak iso ngatur cuaca. Gitu, Pak nggih. Ya. Apa Tuhan mari ngono terus tekone yo anyaran. Terus bapakmu mbiyen terus apa Tuhan kok teko saiki? Kan gak masuk akal, Pak, gitu. Nah, Fir'aun dan kaumnya itu dikasih musibah sama Allah. Maksudnya apa? Supaya mengambil pelajaran. Tapi endingnya tambah sombong lah, Mbak. Tuh, tambah sombong, Pak.
Itu. Nah, ini namanya tipe orang yang tidak bisa yatadakkarun, tidak bisa mengambil pelajaran. Makanya ulama namanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, di dalam kitab Ijtima' Al-Juyus, ya, Al-Islamiyah, beliau mengatakan innal huda yadkhulu ilal abdi min salasati abwab. Petunjuk itu masuk ke dalam diri hamba melalui 3 pintu. Mimma yasma'uhu biudunihi, dari apa-apa yang dia dengarkan ceramah, dengarkan nasihat, dengarkan tausiah, langsung dia berubah, Pak, mengambil pelajaran lalu berubah. Ada juga yang wayarahu biainihi, ada orang berubah itu karena melihat, memperhatikan lalu mengambil pelajaran. Ini kalau di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat fangduru kaifakanu akibatul mukadzibin, disuruh memperhatikan dampaknya orang yang rusak itu gimana, dampaknya orang yang suka berbuat kerusakan itu gimana, berbuat jahat gimana. Itu pakai apa? Melihat, berarti kan pakai mata. Setelah itu merenung, melihat lalu merenung lalu dapat pelajaran. Atau yang ketiga, wayakiluhu biqalbihi, atau yang dia alami lalu dia mikir, kok ngalami ngene ya, berarti aku kedulapo ya. Ini kira-kira berpikir refleksi napa mboten, Pak? Orang yang suka berpikir apa? Refleksi. Apa yang ditimpa itu dia perhatikan, maunya Allah apa ya kalau saya itu kok mendapatkan ini. Ngapunten, Pak, jenengan kok misalnya kok entuk rezeki kok akeh terus lancar, iku kira-kira karepe Gusti Allah jenengan dikengken apa, Pak? Iya dikengken sedekah berarti, Pak. Dikengken berbagi. Awakmu tak apiki lho ya, tak pilih rada longgar. Maksudnya awakmu ya nglonggarno makhluk yang lain. Wa aksin kama aksanallahu ilaik. Berbuat baiklah kepada makhluk-makhlukku sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Surat Al-Qasas ayat 77. Itu namanya apa? Mengambil pelajaran. Namanya yatadakkarun. Nah, coba para jamaah sekalian, orang yang melakukan aktivitas yatadakkarun, ya, pertama yang akan terjadi pada dia, nanti dia akan mendapatkan namanya keimanan yang meningkat karena senantiasa menyadari kekuasaan Allah. Karena yang diambil pelajaran ini bukan hanya sekedar kehidupan, Pak, tapi tanda-tanda kekuasaan Allah ini diambil pelajaran. Nah, punten para jamaah sekalian, ada enggak tanda kekuasaan Allah itu membuat orang jadi takut? Ada, Pak, tanda kekuasaan Allah yang membuat orang jadi takut? Ada. Ya, petir, betul, Pak, ya? Petir membuat takut apa enggak, Pak? Atau bencana alam, gempa membuat takut apa enggak, Pak? Itu. Nah, kalau membuat takut, kira-kira kalau takut kita mendekat apa menjauh kepada Allah? Mendekat, minta tolong, merasakan kelemahan, keterbatasan kita, lalu kita minta tolong. Iki nggak bisa, iki aku sing ngurus iki. Ini urusan alam iki, nggak sekedar BMKG, betul nggih? Orang sekedar BMKG nih urusan alam, tapi harus lapor kepada pemilik alam. Karena yang memutuskan kapan terjadinya, yang melindungi supaya tidak terkena dampaknya siapa, Pak? Allah. Itu. Nah, ini yang dinamakan apa? Orang mengambil pelajaran, terus imannya jadi meningkat. Itu, tambah yakin, meskipun ibaratnya dunya gonjang ganjing, sing tak iling-iling iki bukan kerajaane makhluk, tapi kerajaane Gusti Allah. Berarti aku nek pengen aman selama di dalam kerajaan ini, lapor ten pundi, Pak? Oh, lapor nang raja kok. Berarti nek khawatir, takut, lapornya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang dinamakan orang mengambil pelajaran, akhirnya kemudian imannya meningkat. Yang kedua, ya, para jamaah sekalian, nanti kalau dia mengambil pelajarannya itu di kisah-kisah Al-Quran, karena yatadakkarun ini topiknya biasanya baca ayat-ayat tentang qasasul Quran, wa fi qasasihim ibratun ya ulil albab. Topiknya biasanya kisah-kisah, Pak. Ini menggunakan kata yatadakkarun. Membaca kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam yang disebut dengan aksanal qasas, kira-kira ada pelajaran nggak, Pak? Menjadi orang yang pribadinya baik, pribadinya soleh, lalu endingnya bahagia, ada pelajaran itu nggak, Pak?
Nabi Yusuf ketika diganggu sama saudaranya pernah Pak ngerasani sama bales? Ya, Nabi Yusuf itu nyalakan saudaranya apa nyalakan setan? Loh, nyalakan setan. Padahal fakta Pak, dibully Pak Nabi Yusuf, betul nggak Pak? Nyatanya dibully, tapi beliau tidak menyalahkan saudaranya. Yang dia baca, saudaranya jiwanya lemah, soalnya merasa tidak adil dengan perlakuan Abi, sehingga ketika tidak mampu akhirnya efeknya aku yang jadi korban. Jadi nggak sepiro nyalahkan saudaranya, karena paham bahwa ini saudaraku ada kelemahan dalam kejiwaan, diuji sama satu keadaan yang dia tidak mampu mengelolanya, akhirnya perilakunya buruk mengenai saya. Berarti kalau mengenai saya diizinkan sama Allah. Nek kono dulurku sing nakal, aku ya gak pindah nang Mesir loh. Padahal nasibku engko endingnya nang pundi, Pak? Mesir itu. Umpama dulurku api-api, ngono aku ya kangen nang omah terus, Rek. Enggak kelakon kok tujuannya Gusti Allah mengangkat aku menjadi apa? Perdana Menteri di Mesir. Negatif, tapi ini memang ada rencana dari Allah. Dipahami dengan baik, sikap yang baik, endingnya enak napa mboten? Enak, Pak. Ya, ada yang mengatakan 40 sampai 60 tahun ya Nabi Yusuf itu mengalami tidak enak. Tapi orang kalau ngalami lama tidak enak Pak, terus sabar, baik, berdoa, melompat itu ya tinggi. Tapi ono enggak Pak, orang ngalami masalah yang lama tapi kumat-kumatan, kadang api, kadang elek, kadang sabar, kadang emosi, kadang dongo, kadang mandek, enten Pak jeneng Pak. Ya makanya gak cepet sukses. Enggak kayak rumus ya Pak. Nabi Yusuf suwe tapi naik turun. Nah Nabi Yusuf enggak Pak, ngalami masalah suwe tapi ya sabar ya suwe, apike ya suwe, ndongane ya suwe. Terus pundi melompati tinggi napa mboten? Tinggi Pak, dunia akhirat. Rajane mlebu agama Nabi Yusuf. Nabi Yusuf jadi bendahara. Nggih, terus keluarganya, saudaranya tobat semua. Termasuk yang perempuan yang ganggu fitnah juga tobat. Endingnya baik semua napa mboten? Baik. Jadi jenengan kalau ngalami masalah yang gak karu-karuan, mbok keluarga besar gak nyocoki, mbok ipar gak nyocoki, mbok masalah anak yo gak cocok, iku fokus saya Pak, perbaikan jenengan jadi wong api. Engko lak ditoto kabeh wong-wong sekitarku ditoto kabeh karo Gusti Allah. Kenapa? Kualitas jenengan lebih baik ini menarik perbaikan pada semuanya Pak. Dasarnya apa? Surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib seseorang hingga dia merubah dirinya dulu. Itu. Hanya rumus sukses Pak. Kalau versi saya itu pertama itu God factor kali personality kali action. Kita sukses itu ada faktor Allah, maka harus kasih God factor, faktor Allah yang menentukan semuanya. Tapi kali personalitimu kudu bagus nek pengen cepat sukses. Kenapa cepat sukses Pak? Karena di hadis riwayat Muslim dikatakan Allah tidak pernah mendolimi hambanya sedikit pun. Kalau ada muslim berbuat baik maka dibales di dunia dan dibales di akhirat. Kalau ada orang non muslim berbuat baik, dia dibales di dunia saja, disempurnakan Pak. Jadi misalnya anak wong non muslim api karo wong tuane, ojo lancar Pak, gampang sedekah lancar Pak, dipol-polno karo Gusti Allah. Tapi kalau dia nanti di akhirat gak dapat apa-apa, tetap dapat siksa. Tapi ini orang muslim di dunia dapat, di akhirat dapat, tapi persentasenya mengikut panitia, bukan ngikut sampean loh Pak ya. Tetap ngikut panitia. Endi sing apik donya pirang persen, akhirat pirang persen, itu bagian panitia. Tapi kan berarti apa Pak? Perbuatan baik kita dibalas nggak di dunia? Dibalas Pak. Itu. Jadi jangan khawatir sampai ada ayat Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang berbuat baik. Dan sebelum ditutup ayat itu kalimat awalnya itu fasbir, bersabarlah. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan orang yang berbuat baik. Maksudnya apa? Nek dadi wong apik iku extend, ojo kumat-kumaten. Ojo kadarkum kadang sadar kadang kumat, ngono kadarkum. Ngono Pak nggih. Nek kadarkum ku sing bingung panitia malaikat iki apik, ate tak kei gak sida, kumat meneh wong iki sampean. Nggih napa mboten? Wis dikasih rumus Pak. Itu. Kalau di tulisan saya itu rumus sukses itu telu, God factor kali personality kali action terkait dengan
targetnya. Nek bisnis ya belajar action berkaitan dengan bisnis, tapi personality ini kudu soleh ya. Itu. Terus God factor, berarti kalau God factor ya sering dongo kok. Karena laturadul qada illa bidu'a, tidak akan ditolak takdir kecuali dengan doa. Doa itu bermanfaat untuk sesuatu yang belum terjadi dan juga yang akan terjadi. Dongo itu kuat, Pak. Itu. Makanya kalau ikhtiarnya sudah, actionnya sudah, personality sudah, ya tinggal doa nih untuk menentukan God factor tadi, faktor Allah. Kok ketinggalan merenung lho Pak jenengan. Kok ngangen-ngangen biyen nggih. Alhamdulillah. Moga-moga kita tambah lebih baik Pak nggih. Ya, fitini wa dunya wal akhirah, lahir batin nggih. Nah, kemudian kalau orang itu mengambil pelajaran, fangduru kaifa kana akibatul mukadzibin, kaifa kana akibatul mujrimin. Akhirnya kalau mengambil pelajaran, dia nggak mau Pak jadi orang pendusta. Dia nggak mau jadi orang yang suka ngerusak keluarga, ngerusak orang, nggak mau. Karena ayatnya, pelajarannya di Quran adalah orang yang dolim, orang yang perusak, orang yang suka dusta, endingnya mesti gak enak. Su'ul khotimah. Kadang-kadang dadak Pak, su'ul khotimah. Korun, Fir'aun itu dadak napa mboten Pak? Dadak moro-moro kelelep, sitok kelelep banyu, sitok kelelep lemah, nggih Pak nggih. Nah, itu gara-gara apa Pak? Buruk tapi dipelihara terus, dikasih peringatan juga enggak mau, tambah ngelawan. Wis elek salah, dikasih peringatan ngelawan, tambah bantah, endingnya rata-rata gitu Pak. Nah, berarti kalau kita membaca itu, mengambil pelajaran, tak buat sikap-sikap elek itu. Tak buat apa? Tak buat ketekku, keteknya dibuat Pak. Soalnya ketek kan sering nyautan Pak, suka nyaut-nyaut. Tak buat tikusku, tikus kan korupsi gitu. Kan ono gambar kewane kabeh to Pak. Nggih, ula berarti omongane melumpuhkan orang. Sak omongan terus wong kelelepen ngene meneng. Koyok kena bisa ngono Pak omongannya. Ada Pak ucapannya berbisa itu. Ono omongan niku gatelno ati ono. Oh, ulere berarti. Ya. Ono wong ku gak kena dicekel janjine. Oh, welut berarti. Ya, pokoknya sing karakter-karakter diwakili kewan itu dia buang Pak. Karena itu apa? Pelajarannya kalau itu dilakukan terus itu merusak kehidupan dan membuat hidup tidak sukses. Ya. Nah, para jamaah sekalian, orang kalau yatadakkarun nanti endingnya pribadinya nanti bisa bertambah lebih baik. Kenapa? Ya sering introspeksi Pak. Sering introspeksi, sering refleksi, akhirnya muncul yang namanya apa? Dia pengen berubah. Ini kalau orang yatadakkarun, suka mengambil pelajaran, merenungi lalu mengambil pelajaran. Yang kedua Pak ya, yatadakkarun. Sekarang yang ketiga. Nah, ketiga berarti kan tinggal situ. Berarti kudu melek Pak. Ate mari soalnya. Iya, ate mari ya. Jangan sampai tertidur, okay? Yang ketiga yatadabbarun. Nah, itu belum diganti dabaro dari akar kata dabaro. Ngapunten, dabaro itu kan kalau bahasa sehari-hari kan dubur bagian belakang. Maksudnya apa? Kata tadabbur dari kata dabaro itu kalau memperhatikan sesuatu dari awal sampai akhir. Berarti memperhatikannya itu menyeluruh Pak. Ya, bukan hanya depannya tok, tapi sampai endingnya. Makanya kalau tadabbur itu berarti dia memperhatikan dan memahami secara menyeluruh. Kalau yatafakarun itu tidak harus secara menyeluruh, pokoknya paham gitu aja Pak. Tapi kalau tadabbur, karena dari kata dabaro ini mendalam dan menyeluruh. Itu makanya kalau tadabbur Quran, orang melakukan tadabbur Quran, maka ketika membaca 10 ayat nanti intinya juga panjang, kesimpulannya juga banyak ya. Kemudian yang kedua ada hikmah. Kalau tadabbur itu mesti menemukan hikmah dari apa yang dipelajari. Objeknya Pak khusus Al-Quran. Jadi sekitar 5 ayat yang menggunakan kata tadabbur, topiknya seputar Al-Quran. Ayat kauniyah tidak ada. Ini berarti kalau tadabbur ini fokus objeknya adalah apa? Ketika berhadapan dengan Al-Quran. Okay. Prosesnya gimana? Melihat dan membaca Al-Quran, terus memahami maknanya. Setelah memahami maknanya sampai mendapatkan pelajaran inti. Setelah itu muncul action. Itu baru tadabbur. Nek muntak mantuk tok terus mari meneng gak lapo-lapo, belum tadabbur Pak. Ya.
Mari dijelasin muntah, mantuk kaya paham-paham. Mari ngono mulai teko omah, lah kok ngene sampean, jare tadabbur. Amalmu kok kosong ngono, kono blas. Soale istrine ya melu. Terus didelok kok prakteknya gak ono. Oh, berarti belum tadabbur. Karena tadabbur itu endingnya sampai kepada amal. Makanya tadabbur itu kan tafakur, tapi tafakurnya menyeluruh, ditambah tadakkur, mengambil pelajaran, inti pelajaran plus amal nyata. Itu. Ini yang nanti dapat syafi'an fil yaumil qiyamah, yang mendapatkan syafaat di hari kiamat. Benar-benar ahlul Quran. Karena bukan hanya melafadzkan, bukan hanya memahami, tapi sampai mempraktekkan. Nah, ini level yang namanya yatadabbarun. Makanya bahasa Al-Quran, afala yatadabbarunal Quran. Apakah kalian tidak tadabbur Quran? Ada orang itu dikasih Quran tetapi dia itu mengabaikan dari melafadzkan, mengabaikan dari memahami. Diundang kajian tafsir itu wis aku lafadz tok, aku gak usah paham. Loh, perintahnya gak lafadz tok, harus ditambah lagi paham. Setelah paham dinaikkan lagi amal. Namanya tadabbur. Nah, para jamaah sekalian, tadabbur ini nanti tujuannya pertama ya, menjadikan Al-Quran pedoman hidup. Nggak akan bisa dijadikan pedoman hidup kalau nggak tadabbur. Ya, hudallil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, orang bertakwa ini supaya bisa menjadikan Quran sebagai petunjuk, aktivitasnya harus tadabbur, paham, terus actionnya apa? Kalau baca ayat ini actionnya apa? Kalau baca ayat ini actionnya apa? Supaya menjadi sebuah amal. Itu. Nah, kalau itu dilakukan, Pak, para jamaah sekalian, baik dalam surat Al-Baqarah termasuk di dalam surat Toha disebutkan famanittaba'a hudaya, ya, barang siapa mengikuti petunjukku, satu ayat menggunakan fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia tidak diliputi rasa cemas dan khawatir kalau menjadikan Quran ini sebagai petunjuk, dan dia juga tidak mengalami kesedihan gitu, karena dia menjadikan Quran sebagai petunjuk. Surat Toha mengatakan, ya, barang siapa mengikuti Al-Quran fala yadillu wala yasqa, tidak tersesat, gak bingungan, gak bimbangan dalam menjalani hidup, wala yasqa, dan tidak sengsara karena menjadikan Quran itu sebagai petunjuk. Sekarang saya tanya para jamaah sekalian, ada suami istri konflik, tengkar. Kalau sudah tengkar dan agak lama, ini potensinya jadi musuh nggak antara suami dan istri, Pak? Itu. Nah, kalau potensi sudah musuh, ini yang menonjol itu benci apa sayang? Benci, ya. Jengkel apa lapang? Plong. Jengkel. Dalam kondisi seperti ini, kalau orang tuh menuruti hawa nafsunya, kira-kira jatuhnya pisah apa bersatu, Pak? Pisah. Tapi kalau mau menjadikan Quran, Pak, Al-Quran ngasih solusi di dalam surat At-Taghabun ayat 14. Kalau mau menjadikan ini petunjuk dan mau make, apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwalakum. Wahai orang beriman, ada nanti orang beriman yang pasangan hidupnya dan anak-anak jadi musuh buat mereka. Ayatnya menggunakan sebagian, bukan semuanya. Minnya itu min litabait kalau dalam bahasa Arab. Min yang menyatakan sebagian. Ibaratnya Allah itu mau ngasih tahu, meni ya titenono ya nang donya ya ana wong mukmin ku sing tak kei masalah, bojone iku ya konflik, ya tukaran karo dheke, kadang-kadang ya anake ya tukaran karo dheke, tak kei masalah ngono. Tapi fahdaruhum, waspadalah, hati-hati, ojo serampangan. Kalau sudah jadi musuh, kalau sudah terjadi konflik, ojo menggunakan emosi, jangan ngawur kalau menyelesaikan. Nah, ayat lanjutannya, Pak, dikasih solusi, dikasih petunjuk. Wa in ta'fu, jika kamu salah satunya mau memaafkan. Pak, salah satu ini saling menyakiti, berarti salah satu ini ada nggak pihak yang didolimi? Nah, kalau pihak yang didolimi itu memaafkan, kira-kira mustajab nggak doanya? Mustajab. Kalau mustajab diijabah sama Allah, potensi nggak orang yang bermusuhan itu nanti berubah? Berubah, karena doanya diijabah sama Allah, tapi doanya memperbaiki orang tersebut, yaitu doa apa, Pak? Permintaan maaf. Tapi rata-rata nih biasanya konflik itu dongo elek apa dongo apik rata-rata lho.
mulai ya wong ya. Penyakit teko meneh. Ya kok gak loro ya wong. Banyak nggak yang kayak gitu itu, Pak? Karena saking sakit hati nih, ya akhirnya apa doanya jelek. Tapi menurut petunjuk Quran disuruh memaafkan apa disuruh melawan? Suruh memaafkan. Wa in ta'fu wa tasfahu, disuruh untuk membaiki semampunya. Ya, dimaafkan. Kenapa, Pak? Biasanya orang itu kalau keluar keburukannya, hatinya itu tipe sing atos, sing keras. Orang kalau hatinya atos keras, biasanya masa lalunya banyak mengalami kepahitan, tekanan. Nah ini butuh apa? Butuh kebaikan orang sekitar. Ya, orang kalau atos keras, Pak, kira-kira jenengan kalau ada tanah keras dan atos, langsung dikai digejek karo napa linggis apa diairi sih, Pak? Diairi sih, diademno sih. Itu. Wong lagi panas karo atos dong, sampai ngomongnya atos, kira-kira seperti mental apa mboten? Mental. Makanya Nabi Musa sama Nabi Harun ketika datang kepada Fir'aun itu dikongkong ngomong sing tegas apa sing halus? Halus, qaulal layyinah bahasanya, perkataan yang lembut, santun. Kenapa? Ini karakternya kasar, kehidupannya, jiwanya ruwet iki. Wong ruwet dikai kasar, keras, ya akan mental. Itu kok ketokane meneng kabeh, Pak, kaya ana sing eling sapa ngono. Iya ya aku ya. Berarti aku ikut strategi menjadikan petunjuk Al-Qur'an. Ya tadabbarun, menjadikan petunjuk langsung dipraktekkan. Ya. Bahkan yang ketiga, Pak, wa taghfiru, menutup apa? Menutup jeleknya, tidak diinformasikan kepada yang lain. Ghafara itu maksudnya menutup secara bahasa Arab. Enggak diceritakan pada orang lain, ya. Dia hanya ceritanya kepada Allah dan minta pertolongannya. Itu. Nah ini yang dinamakan menjadikan Quran sebagai pedoman, kalau dipakai bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Ya, ini yang ketiga, terakhir, Pak. Okay. Yang keempat, ya namanya takkilun. Ya, ini level yang termasuk level yang tinggi. Ya, takkilun itu artinya akola, artinya mengikat. Ya, mengikat apa, Pak? Mengikat ilmu dan mengikat hawa nafsu. Ya, jadi kalau dapat pemahaman itu diikat betul. Ya, setelah diikat digunakan untuk mengatur dorongannya, mengatur hawa nafsunya. Sehingga apa? Ilmunya itu untuk mengontrol amalnya. Ilmunya itu untuk mengendalikan ucapannya. Ini yang dinamakan takkilun. Dasarnya mana para jamaah sekalian? Dasarnya nanti di surat Al-Baqarah ayat 44. Atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatslunal kitab afala ta'qilun. Apakah kamu itu memerintahkan manusia dengan kebaikan? Ya, sedangkan kalian itu melupakan diri kalian sendiri. Itu namanya berarti tidak konsisten. Ya, antara ucapannya sama tindakannya. Penutupnya menggunakan afala ta'qilun. Kenapa menggunakan afala ta'qilun? Itu menunjukkan ilmunya tidak digunakan untuk mengikat amalnya, ilmunya tidak digunakan untuk mengendalikan amalnya. Berarti ketika dalam keadaan itu dia sedang tidak ta'qilun, sedang tidak berakal. Kalau tidak berakal dikendalikan sama siapa, Pak? Ya, sebelum setan, Pak, ojo setan sih, Pak, sakno, Pak, disalahno terus. Hawa nafsu. Ya, jangan baca nanti di dalam surat Al-Furqan sama menggunakan kalimat at-ta'qilun 43 dan 44. Ara'aita manittakhadha ilahahu hawa afa anta takunu alaihi wakila. Apakah engkau memperhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya? Kalau hawa nafsu, egonya sebagai tuhannya, ekspektasinya, tuntutannya, ambisinya sebagai penentu utama, bukan benar dan salah, bukan syariat Allah, bukan ridhonya Allah, awakmu gak iso nulung. Kamu kasih nasihat lo gak iso. Ono arek lanang, Pak, suweneng karo arek wedok. Nah, jenengan tahu nih arek wedok iku akhlake elek, karaktere iku. Tapi nek sing lanang ki bucin, napa bucin? Oh, buta cinta. Kira-kira, Pak, jenengan kasih nasihat. Menurut jenenganku nilainya 5, tapi dia iku ngomong 9. Sampai jelas macam-macam, kira-kira tetap jadi 5 apa tetap 9? Oh, tetap 9. Wong dia itu bucin. Ya, dikuasai oleh cinta seneng sampai tidak bisa mendengarkan orang
orang lain. Itu namanya dikendalikan hawa nafsu. Ayat turunannya Pak, amtaksabu anna aksaruhum yasma'una au yaqilun, menggunakan yaqilun Pak, bukan menggunakan yatafakarun, bukan menggunakan yatadakarun, tapi menggunakan yaqilun. Apakah mereka itu mau mendengarkan dan mereka itu mau mengikat nasihat-nasihatmu itu supaya dipakai untuk mengendalikan hawa nafsunya? Enggak. Ulaika kal an'am, mereka itu layaknya bukan seperti manusia tapi seperti binatang ternak. Binatang ternak itu yang dominan apanya Pak? Hawa nafsunya. Ya memang karena nggak punya akal. Nah manusia punya akal dan hawa nafsu, tapi kok yang dipakai hawa nafsu? Balhum adollu sabillah, maka lebih buruk lagi daripada binatang ternak. Bahasa Al-Quran itu sindirannya gimana Pak? Halus apa enggak? Halus tapi ya lumayan. Gak ngenakno hati supaya kroso maksudnya. Ya, maksudnya ojo nyontoh binatang ternak. Binatang ternak itu karakternya bodoh amat. Betul nggak Bang? Di dalam diri kita ini ada nggak sifat binatang ternak? Ada. Nah, cuma sifat binatang ternak itu ada fungsinya Pak. Kok ono sih? Itu dipakai kalau diajak kepada keburukan, baru munculkan itu sifat binatang ternak bodoh amat. Jarno awakmu, kon nawari apa jarno bodoh amat. Kon kayak 20 juta saem gak bodoh amat aku. Itu baru muncul Pak, maksudnya karakter binatang ternak baru muncul. Ojo pas yang api-api muncul ya dadi elek sampean. Iya, paham Pak nggih? Ya, sebagaimana Nabi kan ketika beliau itu disebut tukang sihir, disebut apa macam-macam, perintahnya apa Pak? Wa'arid, berpaling, bodoh amat sama komen-komennya orang musyrik. Jadi apa yang diciptakan Allah di dalam diri kita itu ada fungsinya masing-masing, ada gunanya masing-masing. Kalau ada kebenaran kok pakai bodoh amat, ya berarti kita tidak takkilun, tidak menggunakan akal sehat, sehingga akhirnya pribadinya menjadi buruk. Naudzubillah min dzalik. Nah, para jamaah sekalian, ini yang disebut dengan takkilun. Nggih, penutup nggih. Kalau menggunakan takkilun, kalau dibaca ayat-ayat yang menggunakan kata takkilun, para jamaah sekalian, yang pertama, takkilun itu nanti ada objeknya yang berkaitan dengan tanda-tanda kekuasaan Allah. Mirip sama yatafakarun, Pak. Ya. Nah, takkilun ini dipakai juga untuk tanda-tanda kekuasaan. Berarti apa? Targetnya juga iman. Makanya paham, iman, terus sadar, kemudian jadi pribadi yang baik. Ini kalau takkilun, bukan hanya paham dan iman. Kalau yatafakarun kan paham dan iman. Tapi kalau takkilun ini lebih banyak lagi Pak. Ya iman, ya sadar, ya berubah menjadi orang yang baik, amal solehnya ya ada, tapi istiqomah. Karena levelnya itu sudah menjadi orang yang taatan. Sampai ada ulama mengatakan wal akilu man atau Allah. Orang yang berakal itu adalah orang yang taat kepada Allah. Kalau Anda lihat ada orang yang beriman, pinter, tapi tidak taat kepada Allah, maka dibuktikan berarti akalnya lagi tidak berfungsi, akal sehatnya lagi tidak berfungsi. Ada nggak Pak orang akal sehatnya nggak berfungsi? Ada. Itu kira-kira yang goda itu hawa nafsu apa setan apa karo-karo nih Pak ya? Ya, oh dua-duanya. Memang dua itu Pak. Tapi sumber awalnya adalah dari hawa nafsu. Hawa nafsu yang tidak ditreatment, yang tidak dididik, itu mudah untuk dimasuki setan. Jadi gabungan hawa nafsu dan setan itu bisa membuat akal kita itu down, akal sehat kita itu jatuh. Nah ini para jamaah sekalian ya, 4 level berpikir yang ada di dalam Al-Quran ya. Monggo kalau ada yang bertanya di pertemuan kali ini, ada waktu masih. Kalau saya menganggap melibatkannya dalam misalnya dalam orang global, tapi dalam Al-Quran itu dalam kaumnya sampai itu jadi dia sudah diberi kekeringan, tidak ada buah-buah, masih tambah lagi 5 cobaan, tapi dia tidak berubah, tapi dia tahu bahwa dia itu salah, makanya dia minta pada sama dan dia janji menjadi orang baik, tapi kita bilang dia global. Nah ini tentu kita nggak mau seperti itu, kita sudah tahu bahwa salah dan kita sudah diuji dan bagaimana kita nggak
Iya. 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 Para jamaah sekalian, ya, pertanyaan dari beliau ini menggambarkan nanti kita itu akan ketemu orang-orang yang sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Itu dikabarkan di Al-Quran tapi nggak disebutkan namanya. Maksudnya apa? Engkau ojo kaget ya, ojo heran ya. Wis dikei omongan, wis dikei pelajaran lewat penglihatan, wis dikei musibah, tapi ono memang endingi wong yo tetep elek. Itu yang disebut dengan fi qulubihim apa? Diapakan? Ditutup. Khatamallahu ala qulubihim. Berarti ini masuk kategori kok sampai wafat padahal dikasih ceramah, dikasih penglihatan, dikasih musibah, kok gak ngefek-ngefek sampai meninggal dalam keadaan yang sul khotimah. Ya berarti yang disebutkan Quran, hatinya sudah tertutup. Nah, kalau nama yang disebut di Al-Quran siapa Pak? Abu Lahab. Disebut nggih namanya Pak ya. Tapi kalau orang Indonesia kan belum masuk Quran, makanya sudah disebut sih. Ya tunggu mati nih maksudnya. Ya, nis mati nih kok sul khotimah terus tanda-tandanya kok sama, berarti masuk kategori apa? Khotamallahu ala qulubihim. Jenengan pun wani-wani iku tertutup hatinya mau gak panitia kok tertutup memang. Selama tidak ada informasi secara khusus, maka nanti solusinya kalau memang dia itu masih ada muslimnya, syahadatnya, itu diminta ampunkan dosanya. Yang sempat saya sampaikan, ya Allahumma firlahu warhamu, doakan itu aja terus. Karena apa? Ya udah nggak bisa lagi Pak, diomongi nggak bisa, kena musibah nggak bisa. Ya udah kita proposalnya kepada Allah, ya mugi-mugi Allah ya kerso mengampuni dan kerso membimbing. Ya, dan buktinya Allah juga sudah membimbing dengan musibah kok gurung, ya wis tergantung panitia. Ngono ae Pak, kedu ngeplong, kedu ngelos, wong kene bukan panitia akhirat ya. Ya kita itu cuma bala sarana Pak, menyampaikan, meminta maafkan, tapi yang memutuskan siapa? Allah Pak. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk orang yang kamu cintai, tapi walakinang wahayahdi mai ya, itu areanya Allah, jangan jenengan rebut. Ya, ikhtiar boleh tapi ojo maksa-maksa terus nabrak-nabrak gak karu-karuan tambah ngilang no etika, jangan Pak. Tetap dalam kaidah menyampaikan yang baik, mendoakan yang baik, lalu dipasrahkan kepada Allah. Ya, Nabi saja nggak bisa Pak kepada pamannya. Nabi Nuh tidak bisa kepada anaknya. Itu artinya apa? Kita dikasih batas supaya tahu area kita. Area kita adalah amal mendoakan, meminta maafkan, mendoakan perubahan baik. Amal kita areanya tadi ada yang fasfahu dikokon ngapi ae, muga-muga api iku ngelumerno atine. Sing keras dadi lembut. Engko nek lembut pas kena ceramah melbu. Sing ngelembuti oleh pahala, sing ceramah ya oleh pahala, bagi-bagi tugas lah Pak. Gitu Pak nggih. Ono sing bagian njalukno sepuro. Engko nek Gusti Allah ijabah di sepuro, berarti hatinya terbuka apa enggak Pak kalau di sepuro? Terbuka. Engkau pas ngrungokno kirim WA ceramah dirungokno sadar. Ya lumayan sing ngirim WA ceramah mau. Ya oleh panitia, Pak. Nggih, Pak. Oleh bayaran. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Kami tulis apa-apa yang kamu lakukan dan dampak-dampaknya. Sekalipun kamu mengirim WA, tapi pas WA-nya diwoco, kok langsung dia dapat hidayah. Awakmu oleh pahala. Itu. Gitu, Pak. Makanya ngirim WA kan WA yang bagus-bagus saja, nggih, Pak. Oh, sing meden-medeni. Ya, wis wonge wis khawatiran sampe kirim meden-medeni, ngenes wonge bulian. Jangan lho Pak nggih. Ini tahun 2026 ini kan fase-fase kita harus membuka diri supaya tetap lapang dan bahagia, lalu ndonga nang Gusti Allah Pak, supaya tidak banyak musibah yang datang kepada kita semua. Ya, karena musibah itu nggak akan diteruskan ya, sebagaimana surat An-Nisa, kalau orang itu apa? Bersyukur dan beriman. Ya, ma yaf'alu wa bi'adabikum in sakartum wa amantum. Allah tidak akan melanjutkan musibah pada kalian ketika kalian sudah mulai bersyukur, tambah taat, tambah api, tambah bahagia menjalani hidup. Ya, kemudian wa amantum, berbaik sangka terus kepada Allah menjalani hidup, sehingga membawa keadaan kita termasuk di Indonesia menjadi lebih baik. Gitu nggih Pak? Nggih pertanyaannya. Bisa dipahami nggih? Sampun nggih?
Moga-moga bermanfaat bagi saya, bagi panjenengan semua. Allah menolong kita semua untuk mengamalkan ilmu pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Tutup dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.